Ren, bangun. Dasar pelor ya kamu. Pelor apaan sih, Mah? Nempel molor. Susah banget dibangunin dari tadi. Aku nggak tidur kok. Nggak tidur apaan? Udah tidur 6 jam kamu. Hah? 6 jam? Iya. Terus penerbangan Reza ke Jepang gimana, Mah? Mama nggak tahu. Semoga aja dia selamat. Aduh, aku nggak boleh sampai ketiduran lagi. Minum kopi aja kali ya, biar seger. Ren, gue udah dapat kabar dari Reza. Gimana kabar Reza? Aku khawatir banget. Katanya penerbangan dia dibatalkan dan diundur jadi besok. Syukur deh kalau gitu. Ren, lo harus tahan mata lo biar nggak tidur lagi. Ini menyangkut nyawa banyak orang loh. Iya, aku nggak boleh sampai ketiduran lagi. Bisa kacau kalau aku tidur. Kamu bener-bener keterlaluan ya. Gara-gara kamu, aku jadi batal ke Jepang. Maafin aku Reza, aku nggak sengaja. Kalau sampai penerbangan aku gagal lagi besok sore, aku mau kita putus dan aku nggak bakal maafin kamu lagi. Gak mau, aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kita putus. Kalau gitu kamu harus janji buat tahan tidur kamu sampai besok sore. Gimana? Iya, aku janji nggak bakal tidur lagi. Oke, aku percaya. Nah, udah malam, tidur Gih. Jangan begadang, nanti kamu sakit. Enggak, Mah. Aku nggak mau tidur sampai Reza sampai di Jepang. Tapi kan Reza berangkatnya masih besok sore. Kalau malam ini hujan mah nggak masalah. Kamu tidur aja. Enggak, pokoknya aku nggak mau tidur demi Reza. Terserahlah, bucin banget kamu. Ren. Hai Tasya, kamu ngapain datang ke rumahku pagi-pagi? Ya, gue mau nemenin lo seharian ini buat mastiin kalau lo nggak bakal tidur demi Reza. Aku nggak bakal tidur kok. Lo itu kayak kebo, tidur mulu. Gue nggak mau nyawa abang gue Reza terancam gara-gara lo. Aku akan bertahan demi Reza, bacot. Aduh ngantuk banget kayak melayang. Anak-anak, hari ini ada pengambilan nilai basket ya. Silahkan ganti pakaian olahraga kalian. Aduh, gak mau. Aku kan gak bisa main basket. Tidur deh. Loh, kok hujan? Woi, jangan tidur, Ren. Bangun. Aduh, aku gak mau ikut basket. Udah tenang aja. Gue bakal bocorin semua bola basket di sekolah ini. Oke. Sayang, kamu kelihatannya lemes banget. Iya, aku ngantuk banget. Pusing. Kasian. Kamu ngapain di sini? Bukannya udah mau berangkat ya? 1 jam lagi penerbangannya. Ingat ya sayang, jangan tidur sebelum aku sampai. Kamu udah janji kan kemarin? Iya, aku akan tahan tidur demi kamu. Oke, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang kamu. Aduh, ngantuk banget. Kuat gak ya? Nah, mending kamu mandi sana biar seger dan gak ngantuk lagi. Iya, mama bener juga. Aku mandi dulu deh. Aduh, habis mandi malah makin ngantuk. Gimana nih? Enggak. Aku harus bertahan demi Reza. Aduh, merem bentar deh. Loh, kok badai besar sih? Astaga, Ren. Bangun, Ren. Aduh, kacau nih. Alasan apa maksudnya? Ren, mama lupa kasih tahu kalau hari ini kamu harus memilih alasan kamu meninggoy. Apa? Aku nggak mau pilih alasan aku meninggal. Wajib nak, semua orang wajib pilih. Ya, yang jelas aku nggak mau meninggoy keselak siput. Aku harus pilih alasan yang paling gak sakit dan gak menderita. Semoga ya Ren, setahu gue belum ada yang dapat pilihan bagus. Halo Ren. Kamu kenapa pakai helm di kelas? Aneh banget. Alasan meninggoy aku ketimpuk batu Ren, jadi aku pakai helm kemana-mana. Ren, udah dapat alasan meninggoy belum? Ya belum lah, masa tadi aku dapat alasan keselak siput? Kenapa lo nggak ambil Ren? Itu udah bagus tahu. Setahu gue semakin lo nolak, semakin dapat yang parah. Kali ini apa ya? Tenggelam. Enggak, aku nggak mau tenggelam. Ren, tenggelam kan nggak sakit. Kata siapa weh, nanti kalau aku dimakan ikan hiu gimana? Ren, jangan nolak mulu, nanti lo dapet yang mengenaskan baru tahu. Apa iya makin nolak makin buruk? Ya enggak lah ya. Astaga, kamu kenapa pakai baju astronot kayak gitu? Ini baju anti api, Ren. Alasan meninggalku karena kebakaran. Semua orang jadi aneh sejak tahu alasan meninggoy mereka. Semoga kali ini pilihannya bagus. Ren, kamu kenapa? Aku nggak milih alasan meninggalku dan tiba-tiba kepilih secara otomatis. Apa? Kepilih otomatis? Iya, kan kita cuma punya 3 kali kesempatan buat milih. Aku nggak tahu soal itu. Alasan meninggoy aku ketabrak mobil. Aku jadi takut keluar rumah. Gimana ya? Ren, kamu harus cepat nentuin pilihanmu sebelum semuanya terlambat. Iya. Berarti ini kesempatan terakhirku dong. Semoga kali ini pilihannya bagus. Ini kenapa darahku jadi hitam? Anak bodoh, darah berlianmu sekarang sudah hilang. Dan darahmu malah menjadi beracun.
kamu bisa saja membunuh orang-orang. Guys, tau nggak si Ren katanya minum darahnya sendiri. Emang kenapa? Ada masalah? Ya lo bentar lagi bakalan mati karena darah lo udah beracun. Hah, leherku kenapa jadi hitam-hitam begini? Nah, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Tahu nggak sih, karena kamu udah nyembuhin mama dan mama udah bisa jalan lagi, mama bilang ke semua tetangga kalau kamu bisa ngobatin orang. Apa? Ngapain bilang-bilang sih, Ma? Ya, biar semua orang sakit datang ke kamu dan kita bisa punya banyak uang, Ren. Tapi, Ma, aku udah nggak punya darah berlian lagi. Ren, sembuhin gue dong, please. Ren, lo orang yang punya darah berlian itu kan? Tetangga pada datang semua, gimana nih? Ren, lo masuk berita tahu? Sekarang semua orang bilang lo orang yang bisa nyembuhin segala penyakit. Udah gila. Gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku udah nggak punya darah berlian? Di sini kayaknya aman. Ren, tadi ada orang yang datang minta darah lo kan? Iya, anak kecil cowok kan? Iya, itu adik gue. Terus lo nggak kasih kan? Ya enggak lah, aku langsung kabur. Heh, minta darah lo dong biar gue bisa punya kekuatan super. Enggak, aku udah nggak punya. Akhirnya gue bakal jadi orang keren. Caca, kamu apa-apaan sih? Udah deh, gak usah pelit jadi orang. Gue punya darah emas dan minum darah berlian. Berarti gue bakal jadi orang yang paling super. Ren, kamu telah meracuni anak saya Caca dan dia sekarang terbaring koma di rumah sakit. Tapi Bu, tadi Caca yang maksa. Sudah cukup. Saya akan menuntut kamu biar kamu di penjara. Ren, bagi darahmu dong. Aku juga pengen punya kekuatan super. Sini jarimu. Aku udah gak bisa lagi kayak gini. Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, Nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, Nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Gak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya? Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang gak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak. Kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini. Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik Bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih? Orang virusnya aja baru muncul. Gak usah sok-sokan jadi peramal deh. Dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya guys. Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada satu orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget weh. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu. Oke. Rumah kamu masih jauh ya? 7 menit lagi sampai kok. Oke. Ren, lihat deh itu. Ada zombie. Mama? Aku dapat kelas apa ya? Loh, kok huruf bukannya angka? Aku palsuin aja deh. Nak, kamu dapat kelas apa? Kelas 10 dong, Ma. Yah, kelas 10 mah kelas paling rendah, malu-maluin aja. Apa iya? Tahu gitu mah aku ganti angka 1. Loh, kamu ngapain di kelas ini? Ya, aku emang di kelas ini, Bu. Itu angkamu 10 kan? Kamu pikir ibu nggak bisa lihat? Kamu nggak boleh ada di kelas ini. Sana masuk kelas buangan. Kelas buangan? Iya, kelas 10 itu rendah banget. Isinya orang-orang nggak penting. Hai, kenalin, nama aku Rosi. Aku dapat kelas 10 juga. Wah, salam kenal. Kelas kita di mana ya? Tempat kita di pinggir WC. Kita duduk di pinggir WC. Bau dong. Iya, kelas kita kan paling rendah, jadi nggak disediain ruangan bagus. Rosi, cari makan yuk ke kantin. Laper nih. Nggak bisa, Ren. Kelas kita terlalu rendah, jadi nggak dapet jatah makan. Astaga, sedih banget hidup. Woi, beliin gue minum dong, cepetan. Kamu siapa? Kenal aja enggak? Gue Tania, semua orang di sekolah ini harus nurut sama gue, termasuk lo. Gak mau.
Kelas 10 aja belagu. Gue bakal kasih lo pelajaran biar lo tahu siapa gue. Guys, kok di sekolah kita nggak ada yang dapat kelas A ya? Itu kan langka banget, yang dapat pasti Sultan. Loh, yang mereka maksud itu kelas aku kan? Guys, mau nanya dong, emangnya arti kelas A itu apa sih? Kelas A itu golongan tertinggi, artinya penguasa sekolah. Seriusan? Iya, harusnya cuma ada satu orang yang dapat kelas A di sekolah ini. Wah. Tapi dari tadi belum muncul orangnya. Aku baru tahu. Ngapain sih lo nanya-nanya? Tampang lo aja culun, mana mungkin lo dapat kelas A? Jadi aku penguasa sekolah. Aku akan kasih lihat ini ke semua orang. Guys, lihat deh leher gue. Gue yang dapat kelas A. Wah, ternyata Tania orangnya. Hah? Bukannya cuma satu orang yang dapat kelas A?